warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Bini Andini, mahasiswa dari Unpari, izin mewawancarai Ibu. Sebelumnya nama Ibu Ica Suryani. Ica Suryani. gelarnya SPD. Ibu alumni dari STKIP juga. jurusannya Sikat. jabatannya Wali kelas. kelas Wali kelas 4C. golongannya Lama mengajar di sini 4 tahunan dari 2018 sampai sekarang. 5 tahun masuk status servis belum ada. Ibu masuk pertanyaan pertama, apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka? Sejauh ini yang anak pahami di kurikulum merdeka itu suatu kurikulum dari perubahan dari 13. Itu sebenarnya kurikulum merdeka itu sudah diterapkan sebelumnya, cuman di kurikulum merdeka ini dia lebih ditekankan tidak harus anak itu dituntut belajar harus di belajarnya, cuman dia lebih ke yang penampilan itu yang maupun Pancasila. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka? Kalau pandangan dari kurikulum merdeka ini sebenarnya dari kurikulum sebelumnya itu kita sudah pernah terapkan dan lebih memberi ruang kepada anak-anak untuk lebih berkreasi dan sekreatif mereka. Perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Kalau perbedaan dari yang mendasarnya itu dari segi penilaian. Kalau kurikulum sebelumnya yang ke-13 itu dia lebih menekankan kepada nilai. Tapi kalau merdeka ini lebih ke sesuai dengan kemampuan anak masing-masing anak. Apakah pergantian ini tidak terlalu cepat? Dikatakan nggak terlalu tepat, nggak juga ya, cuman tidak juga kalau untuk terlalu cepat. Apakah sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka? Sudah, cuman dari 6 kelas itu dia pakai cuman kelas 1 dan kelas 4. Insya Allah tahun ini kelas 1 sampai kelas 6 pakai semua. Sejak kapan? Ini merdeka ini dari kelas 1 ini baru semester ini. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Pernah. Kalau ya, sudah berapa kali? Dua kali. Bagaimana implementasi proyek kurma dalam pembelajaran di kelas? Implementasi proyek kurma kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas. Implementasinya ya lebih ke anak project kurikulum merdeka itu kan ada berapa gotong royong mandiri. Nah kalau implementasinya kita lebih ke misalnya untuk gotong royong itu kita dikelompokkan ke kelompok. Mandiri itu biar mereka mengerti, kalau kita kasih soal mengerjakan sendiri dalam kelompok tersebut. Proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Proyek itu kemarin pernah membuat diorama, terus stempel dari kentang, lagi lupa nih, banyak yang itu diorama, proyek itu ini stempel dari kentang, terus buat layang-layang kemarin. Terkait dengan profil belajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran?
yang intens. Yang intens itu paling gotong royong, mandiri, dan ketuhanan. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapannya biar anak-anak kedepannya itu lebih bisa menerapkan yang profil Pancasila tadi. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran? Kalau dari sekarang yang anak-anak sesuai, karena di Merdeka ini anak-anak lebih dituntut yang 6 pilar tadi yang pemuda, profil Pancasila. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum? Kalau hubungan timbal baliknya, guru dengan anak-anak itu sejauh ini lebih ke fasilitator, cuman ya sebagai fasilitator untuk menyediakan biar mereka itu diarahkan kemana seperti itu. Untuk pengembangan program, apakah sebelum mengajar Ibu memakai CP, ATP atau mengembangkan tujuan pembelajaran? CP, ATP, sama atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Iya, semuanya pakai CP, ATP, sama modul ya. Apa yang diketahui Ibu tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Sebenarnya yang kamu tahu ya, penggantian modul itu ganti RPP. Nah, kalau di K13 itu kan namanya RPP, tapi kalau di kurikulum merdeka ini modul ajar sama seperti ATP, CP ini ya, capaian pembelajaran dari KI, KD. Apakah Ibu membuat RPP atau modul sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah? Atau dibahas dalam KKG kemudian di sekolah disesuaikan? Kalau itu kami ada KKG, dari KKG itu misalnya di guru kelas 4 ini kan ada 6. Nah dari 6 itu kita bagi per mapel. Mapel misalnya kebetulan Nana dapat yang seni budaya, kawan partner dia matematika. Jadi dalam KKG itu dibagi per orangnya itu per mapel. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi, scientific, hot, atau P5 keterampilan ada 21 di dalam modul? Biasanya itu di bagian awal ya, yang persepsi siswa itu misalnya kita berikan contohnya dulu, nanti baru kita masuk ATP, CP-nya, yang penting CP tercapai sesuai dengan modul. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul? Ya kemarin itu karena kita baru merdeka, jadi itu kan ada perubahan dari KIKD dan ICP kan. Cuman di situ sih hambatannya. Kalau untuk secara pengerjaan itu alhamdulillah, itu karena sama-sama belajar. Kalau menurut Ana itu solusinya kalau dalam pembuatan itu ya, kemarin itu sempat kebingungan juga karena ada pelajaran mulok ini kan nggak ada dikasih dari pemerintah ya, jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan sekolah. Apakah Ibu seorang penggerak? Ya. Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Ibu? Kalau implementasinya yang penggerak itu ya, kita membuat yang profil pemuda Pancasila itu, dia penggerak membuat, kalau kemarin yang gaya hidup berkelanjutan itu ya, yang semester ini kita buat pupuk kompos. Kalau kemarin kita Apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Iya. Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa? Sejauh ini kontribusinya untuk kemampuan guru, alhamdulillah salah satu guru kita ada juga kemarin yang di rumah batik. Jadi di sana lebih
Jadi bisa menyalurkan anak-anak yang kebetulan yang kopi Pemuda Pancasila yang batik kemarin kita gunakan dan semacam ada kerjasama dari pihak ini. Dalam pelaksanaan pembelajaran, apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Di awal pembelajaran itu biasanya kita dulu terus sebelum itu absen, berdoa, terus sebelum memulai kita tanya dulu ada PR atau belum. Nah sebelum masuk pelajaran kita kasih pertanyaan pemantik, misalnya dari mau belajar tentang lepas itu, misalnya dari kita contohkan dulu kehidupannya apa yang kalian tentang tapi misalnya makanan itu untuk apa sih, untuk kehidupan. Jadi dari jawaban mereka itu kita baru masuk ke pembelajaran. Model pendekatan atau strategi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau strategi itu tergantung siswa. Kalau alhamdulillah kami itu kan udah satu kelas jadi tahu ininya kebiasaan sehari-harinya. Ada anak-anak tuh kan kadang-kadang belajarnya mudah. Jadi sesuai dengan itu kita cari dulu untuk mendapatkan hatinya gitu. Apa saja buku pegangan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Pegangan banyak IPAS. Kami tuh alhamdulillah dapat satu buku ya, satu kan kita buat modul. Jadi ada yang pegang. Dari satu kelas itu fotokopi, jadi semua mapel megang per kelas. Media apa saja yang pernah Ibu buat dalam kegiatan pembelajaran? Untuk media kemarin tuh untuk seperti matematika ya, kita buat dari karton yang stempel dari kentang tadi. Terus gunakan juga yang pemain anak-anak tuh yang layang-layang. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran. Aktivitas biasanya kita memberi kesimpulan atau evaluasi apa kegiatan kita hari ini, kita melalui kesimpulan. Terus nanti anak-anak maju satu atau per kelompok menjelaskan apa yang dapat mereka pahami dari pelajaran hari itu, dan akhirnya kita beri tarik kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Misalnya dari pembuatan kentang tadi memanfaatkan alam, terus di situ ada juga unsur gotong royongnya. Dalam evaluasi hasil belajar, bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Penilaian ada penilaian sikap sama penilaian yang dari penilaian nilai. Apakah Ibu menemui hambatan dalam melakukan penilaian? Enggak, alhamdulillah enggak, karena kita jadi wali kelas itu harus bisa memahami. Misalnya kalau anak ini kurangnya ini, karena anak-anak itu bukan kita samakan homogen, itu enggak. Ada anak-anak misalnya dia hobinya bakatnya di matematika, sedangkan anak yang lain itu di seni. Jadi dari kekurangannya itu kita bisa menutupi dari kelebihannya. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Biasanya di evaluasi sama di akhir bab. Apakah setiap soal yang digunakan sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG? KKG. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Pengembangan soal tergantung dari kelas masing-masing. Biasanya kan di KKG itu kan ada grup, kan itu misal di kelas ini sampai sejauh mana pembelajaran
pembelajarannya. Misalnya disepakati dulu, misalnya anak-anaknya kita belajar sampai bab berapa. Jadi yang misalnya di kelas A, B, C itu lebih banyak misalnya sampai bab 6 misalnya ya. Jadi disamakan semua. Nasihat atau masukan apa yang bisa diberikan kepada kita mahasiswa sebagai calon guru? Terus belajar, karena belajar itu nggak perlu mana usia ya. Dari anak-anak sebenarnya kita bisa belajar dan terus bimbing mereka untuk lebih baik ke depannya.